Selamat datang. Perkenalkan, nama saya Albertus Christian Noviadi Prabowo, NIM 1822008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompleksitas algoritma di mata kuliah Desain dan Analisa Algoritma. Untuk kemampuan akhir yang diharapkan yaitu pertama, mengerti desain dan analisa algoritma. Yang kedua, mengerti tahapan penyelesaian masalah. Ketiga, kaitan struktur data terhadap efisiensi algoritma. Yang pertama, apa itu algoritma? Algoritma yaitu deretan instruksi yang jelas dalam memecahkan suatu masalah, yaitu untuk memperoleh keluaran yang diinginkan dari suatu masukan dalam jumlah yang terbatas. Kata algoritma berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi, seorang ilmuwan Persia. Perubahan kata algoritm menjadi algorit muncul karena kata algoritm sering dikelirukan dengan aritmatik, sehingga akhiran SM berubah menjadi THM. Dalam bahasa Indonesia, kata algoritma diserap menjadi algoritma. Berikut definisi dari algoritma. Yang pertama, langkah-langkah yang dilakukan agar solusi dari suatu masalah dapat diperoleh. Yang kedua, suatu prosedur yang merupakan urutan langkah-langkah yang berintegrasi atau saling berhubungan. Dan yang ketiga, suatu metode khusus yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang nyata. Ciri-ciri algoritma. Yang pertama adalah finiteness atau keterbatasan, yaitu algoritma harus berakhir setelah mengerjakan sejumlah langkah proses. Yang kedua, definiteness, yaitu tidak ambigu, tiap tahap hanya memiliki satu makna. Yang ketiga, independen, yaitu tidak tergantung bahasa pemrograman tertentu. Yang keempat, input, yaitu suatu algoritma dapat menerima masukan dari pengguna atau bahkan tidak sama sekali. Dan yang terakhir yaitu output, yaitu minimal satu atau lebih algoritma yang baik harus mempunyai minimal sebuah output. Contoh-contoh algoritma yaitu yang pertama, menginstal aplikasi di Android. Langkah pertama yang dilakukan yaitu masuk ke Play Store, cari aplikasi pada mesin pencari di bagian header atau atas. Yang ketiga, sistem menampilkan daftar aplikasi sesuai dengan kata kunci yang dicari. Keempat, pilih aplikasi yang dikehendaki. Kelima, klik tombol download. Jika gagal, akan muncul pesan download kembali, dan jika sukses, muncul tombol install. Setelah itu tunggu hingga penginstal aplikasi selesai. Contoh yang kedua yaitu berobat ke rumah sakit. Langkah yang pertama yaitu datang ke rumah sakit, lakukan pendaftaran, lalu mendapat nomor antrian. Setelah itu melakukan pemeriksaan dasar oleh perawat, dan kemudian menunggu pemeriksaan selanjutnya oleh dokter, dan pasien diperiksa oleh dokter. Setelah itu dokter memberikan resep. Selanjutnya pasien mendapat obat sesuai resep dan selesai. Contoh yang ketiga di sini adalah mengkoneksi perangkat ke jaringan WiFi. Langkah yang pertama yaitu pilih jaringan WiFi yang tersedia, masukkan username dan password. Jika tidak sesuai, sistem menampilkan gagal koneksi.
Jika sesuai, koneksi internet aktif dapat digunakan. Algoritma yang baik. Pada umumnya, kita tidak dapat menggunakan algoritma yang salah untuk menyelesaikan suatu masalah, karena hal ini dapat menyebabkan masalah tidak selesai dengan optimal atau lebih buruknya tidak terselesaikan sama sekali. Sebuah algoritma yang baik memiliki sifat-sifat seperti berikut. Yang pertama, benar, yaitu di mana algoritma menyelesaikan masalah dengan tepat sesuai dengan definisi masukan atau keluaran algoritma yang diberikan. Yang kedua, efisiensi, berarti algoritma menyelesaikan masalah tanpa memberatkan bagian dari aplikasi lain atau masalah lain. Yang ketiga, mudah, yaitu implementasinya mudah. Artinya, sebuah algoritma yang baik harus dapat dimengerti dengan mudah sehingga implementasi algoritma dapat dilakukan siapapun dengan pendidikan apapun yang tepat. Jenis-jenis model. Yang pertama yaitu ada model numerik. Model matematis yang paling sederhana yang dibuat untuk mendeskripsikan jumlah atau ukuran dari sesuatu. Model yang kedua yaitu model simbolik, yaitu menambahkan simbol-simbol baru untuk melakukan pemrosesan terhadap angka-angka yang ada pada model numerik. Yang ketiga yaitu ada model spasial. Model spasial untuk menyelesaikan masalah seperti ini digambarkan dengan peta, graf, dan gambar-gambar teknik lainnya. Yang keempat terdapat model logis. Cara memodelkan masalah berdasarkan logika matematika. Yang kelima ada model statistik. Dengan mengambil keadaan rata-rata dari sekumpulan data, kita dapat mendapatkan kecenderungan dari sebuah keadaan. Yang kelima yaitu pseudocode, yaitu melakukan konvensi menjadi kode program yang dapat dibaca dan dimengerti oleh komputer. Kriteria keefisiensi umum. Yang pertama yaitu ada O1 atau kompleksitas konstan. Algoritma yang memiliki kompleksitas konstan. Lalu yang kedua ada kompleksitas logaritmik, yaitu algoritma dengan kompleksitas logaritmik merupakan algoritma yang menyelesaikan masalah dengan membagi-bagi masalahnya menjadi beberapa bagian. Yang ketiga ada kompleksitas linier atau dilambangkan dengan ON. Algoritma dengan kompleksitas linier bertumbuh selaras dengan pertumbuhan ukuran data. Dan keempat ada O N log N, yaitu algoritma dengan kompleksitas N log N memiliki cara perhitungan yang sangat mirip dengan algoritma log N. Yang terakhir ada kompleksitas polinomial, yaitu dilambangkan dengan ONM. Algoritma dengan kompleksitas polinomial merupakan salah satu kelas algoritma yang tidak efisien karena memerlukan jumlah langkah yang banyak untuk menyelesaikannya. Kesimpulannya yaitu algoritma adalah metode efektif yang dieksekusikan sebagai rangkaian terbatas. Algoritma juga merupakan kumpulan perintah untuk menyelesaikan suatu masalah. Perintah-perintah ini dapat diterjemahkan secara bertahap dari awal hingga akhir. Kesimpulan yang dapat diambil kedua yaitu masalah tersebut dapat berupa apa saja dengan syarat untuk setiap permasalahan memiliki kriteria kondisi awal yang harus dipenuhi sebelum menjalankan sebuah algoritma.
Algoritma juga memiliki pengulangan proses atau iterasi dan juga memiliki keputusan hingga selesai. Sekian presentasi mengenai kompleksitas algoritma. Terima kasih.